Bisa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang berkah. Semoga masa purna bakti ini menjadi waktu yang indah untuk menikmati hidup bersama keluarga, menekuni hobi yang selama ini mungkin tertunda, dan merasakan kedamaian setelah bertahun-tahun mengabdikan diri mendidik generasi muda. Kami juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam bekerja sama kami pernah melakukan kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan, atau sikap yang tanpa sengaja menyinggung hati. Semoga Bapak Sugito bersama keluarga berkenan memaafkan kami semua. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Sugito SPD atas dedikasi, pengabdian, dan keteladanan selama menjalankan tugas. Jejak langkah dan jasa Bapak akan selalu menjadi bagian berharga bagi sekolah kita. Selamat memasuki masa purna bakti kepada Bapak Sugito. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai setiap langkah Bapak. Pergi ke hutan mencari damar, pulang sore membawa lentera. Terima kasih Pak Guru Sugito yang sabar. Jasa dan baktimu kan kami kenang selamanya. Bintang timur mulai bercahaya, tanda malam kan segera tiba. Kekeluargaan kita takkan sirna walaupun abadi memisahkan kita. Ke pasar membeli jambu dibeli rasanya manis. Selamat jalan Bapak Guru, semoga kebahagiaan dalam setiap langkah yang tertulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi kesan dan pesan dari Ibu Guru Marfuah SPD selaku mewakili kami Dewan Guru dan staf di SDN 17 Andolo. Baik, Bapak Ibu, berikutnya kesan dan pesan kami minta kesediaan dari orang tua wali siswa yang diwakili oleh Bapak Warsono SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Izin Pak Pengawas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 17 Andolo serta Ibu. Yang kami hormati Bapak Pengawas tingkat satuan pendidikan jenjang SD, yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa Mantaiwoi, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus komite SD Negeri 17 Andolo, yang kami hormati, kami muliakan, dan kami sayangi Bapak Sugito SPD beserta Ibu, rekan-rekan guru, serta staf SD Negeri 17 Andolo, para orang tua wali siswa, dan sekaligus anak-anakku sekalian kelas 6 perwalian dari Bapak Sugito SPD. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenaannya pagi hari ini kita dikumpulkan dalam suasana yang penuh nikmat, suasana yang mengetuk hati nurani kita, merogoh relung hati kita untuk sama-sama kita
merenungi dan sekaligus melepas dengan penuh kebahagiaan meskipun dalam hati kita berat, yakni masa tugas beliau Bapak Sukito SPD di SD Negeri 17 Andolo dan sekaligus mengakhiri masa baktinya sebagai pegawai negeri sipil yang statusnya sebagai guru. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala menaungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga terlimpah hadirat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, acara demi acara telah terlaksana dengan penuh hikmat, lancar. Kini saya mewakili orang tua siswa kelas 6. Tadinya saya kaget Bapak Ibu, begitu disampaikan Ibu Ai, Pak nanti bawakan sambutan mewakili anak-anak. Saya agak bingung, sambutan apa? Baru ingat ternyata ada anak saya di kelas 6. Jadi sudah tidak terasa lagi sudah mau tamat dari SD Negeri 17 Andolo. Kalau boleh menawar, sebenarnya jangan sekarang dulu Pak Sugito pensiunnya, nanti tunggu anak saya dan teman-temannya selesai. Tetapi kata Pak Pengawas tadi, kita ini ASN diatur oleh negara. Begitu tertuang masa pensiun kita sudah tertera, maka sedikit pun kita tidak bisa mundur. Tapi memang manusia ini aneh Bapak Ibu ya. Mohon saya agak sedikit berkelakar. Anehnya di mana Bapak Ibu? Kalau belum terangkat, tanya Pak Dirman, tanya Ibu Ai, istri saya, tuh nunggu-nunggu, kapan saya diangkat ini? Nah begitu sudah seperti saya, tinggal menunggu lagi, kapan saya pensiun? Merindukan masa pensiun. Dan beliau nanti sudah datang waktu yang ditunggu-tunggu. Ketika menjalani masa pensiun 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pasti akan ada rasa di mana beliau kangen betul mengajar di kelas, kangen betul bersama anak-anak, kangen membentak anak-anak, kangen menjewer kupingnya anak-anak, memarahi dan sebagainya. Tetapi apa yang disampaikan Pak Desa, tindakan itu adalah bentuk kasih sayang, karena mereka ingin menjadi lebih baik. Tidak mudah menjadi sosok pendidik Bapak Ibu. Dibutuhkan ekstra sabar yang luar biasa, apalagi di zaman sekarang. Ya. Saya tidak lagi bercerita karena saya bagian dari pelaku dari kegiatan ini. Begitu anak SD masuk di SMP, sampai di SMP jadi PR berat lagi guru SMP. Masuk di SMP dapat guru matematika, 6 kali 3 berapa? Mikir dulu coba. Mikir dulu. PR lagi guru matematika di SMP. Jadi kalau mau berpikir pendeknya dan berebut kesalahan, paling hanya nyalain, ngapain saja kamu di SD 6 tahun kali kalian gak hafal. Guru SMP suruh tanya guru SD, emangnya gampang mengajari anak-anak? Nah, intinya Bapak Ibu, pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama yang ayo mari kita pikul bersama. Nah hari ini adalah momentum bersejarah dari perjalanan karir seorang pegawai negeri sipil. 2-3 habis 1 liter air makanya. yakni Bapak Sugito. Dalam hal ini kami atas nama orang tua siswa, wakil dari mereka yang saat ini duduk di kelas 6, mengaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak. Saya secara jabatan organik kenal dekat dengan Bapak, secara kepribadian dan kekeluargaan juga kenal baik, kenal dekat dengan Bapak. Saya tahu persis bagaimana
kinerja Bapak di sini sebagaimana yang tadi tergambar oleh anak-anak kita, tampilan anak kita dan seluruh pesan-pesan yang disampaikan termasuk Pak Pengawas. Atas dedikasi, tanggung jawab, kerja keras Bapak, kami mewakili orang tua siswa kelas 6 menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih. Semoga ini menjadi amal jariah kelak. Amin ya rabbal alamin. Serta menjadi keberkahan hidup bagi diri dan keluarga Bapak. Kemudian lanjut daripada itu, sebagai manusia biasa yang tidak sempurna di mata siapapun, anak-anak kami ini memiliki waktu yang sangat singkat di sekolah bersama Bapak. Paling cepat dari pukul 7 sampai pukul 12 atau paling lambat pukul 13 mereka bersama kita, bersama guru-guru di sekolah. Masih dipotong lagi jam istirahat. Kalau kami harus menitipkan harapan sepenuh hati bahwa anak-anak kami ini tamat SD harus bisa cakap ini, cakap itu, punya skill ini dan skill itu, rasa-rasanya itu sangat menzolimi guru-guru kita yang ada di sini. Olehnya itu, dengan semua jerih payah yang ada selama Bapak bertugas di SD Negeri 17 Andoro, sekali lagi kami mengaturkan ucapan terima kasih dan maafkan anak-anak kami yang dalam keseharian sering membuat salah, sering bertingkah yang aneh-aneh, sampai mungkin harus membuat tensi naik turun darah Bapak, tidak selesai di sekolah dibawa pulang lagi di rumah, sampai di rumah tidak rampung, besok ketemu lagi masalah yang baru dan seterusnya. Itulah riwayat kinerja seorang guru. Sekali lagi maafkan mereka, mudah-mudahan mereka menjadi generasi penerus yang dapat dibanggakan oleh kita semua. Dan kelak kita tidak tahu, tetapi doa tulus seorang guru adalah ketika ada anak didiknya kelak menjadi orang yang bisa dibanggakan di tengah masyarakat, terlebih kepada kita semua. Karena mereka yang saat ini menjadi pejabat, mulai dari presiden, gubernur, bupati, menteri dan sebagainya, adalah polesan halus dan tangan-tangan dingin oleh Bapak dan Ibu guru kita semua. Didikan yang penuh dengan ketulusan yang akan menghantarkan mereka menjadi orang yang lebih bermartabat di tengah-tengah masyarakat. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan mewakili orang tua sang siswa. Doa terbaik pada kesempatan pagi hari ini tidak ada yang lain kecuali Bapak Sugito mudah-mudahan dikaruniai keberkahan umur, sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga, dan sebagaimana wejangan dari Pak Pengawas, gak usah mikir yang keras-keras, pokoknya enjoy saja. Dan kalau saya dengan Pak KS ini masih diuber-uber seabrek administrasi dan aturan. Bulan 2 Monef, siap-siap lagi, kabut lagi RPP, administrasi, kabut lagi permintaan data BPK dan seterusnya. Saya Pak KS masih 15 tahun masa kerja, masih mau kenyang dengan perubahan aturan yang beraneka ragam. Mudah-mudahan panjang umur. Saya juga ingin merindukan masa-masa seperti Pak Sugito, masa pensiun dengan penuh kesehatan dan berbahagia bersama keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah kesan dan pesan dari perwalian wali siswa SDN 17 Andoro yang sama-sama kita telah dengarkan dari Bapak Warsono SPDI. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang kami banggakan,
sebagaimana kisah yang selalu ada dalam canda dan tawa bahagia. Maka setiap tetes air mata yang tumpah akan menjadi saksi pengabdian, dedikasi, dan jalinan erat yang selama ini kita simpul erat-erat. Untuk itu kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Sugito SPDSD untuk memberikan pesan dan kesan selama pengabdian. Kepada Bapak kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya untuk kami untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di SD 17 Andolo ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya. Yang terhormat Bapak Kepala SD 17 Andolo bersama Ibu, yang kami hormati Bapak Pengawas tingkat SD Kecamatan Andolo Barat, yang terhormat Bapak Kepala Desa Matayewoi, Bapak Pengurus Komite SDN 17 Andolo beserta perangkat yang lainnya yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Dewan Guru SDN 17 Andolo yang sangat saya hormati, tokoh masyarakat, Bapak Ibu wali murid yang sama-sama berbahagia. Perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa patah kata. Yang pertama, saya merasa tersanjung atas apa yang dilakukan yang diusahakan oleh Bapak Kepala Sekolah beserta teman-teman guru pada saat ini. Dalam hati kami tidak pernah terbayangkan akan terjadi hal yang seperti ini. Sehingga saya tidak bisa berpikir bagaimana bisa terpikir seperti ini, mobil ini bagaimana. Karena selama ini kami tidak pernah berpikiran yang sehingga seolah-olah saya tidak bisa berkata apa-apa. Hanya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah beserta teman-teman di SD 17 Andolo ini selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan ketabahan, utamanya kesabaran untuk membina anak kita di semuanya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa kesan saya selama saya bertugas di SDN 17 Andolo. Saya bertugas di SDN 17 Andolo mulai tahun 2017 setelah saya dinonaktifkan jadi kepala sekolah di SDN 10 Andolo. Kemudian saya ditugaskan di SD 17 Andolo untuk menjadi guru. Ya, alhamdulillah saya bertugas sebagai kepala sekolah selama 2 periode, kurang lebih 8 tahun. Selama periode itu beberapa kali saya mohon kepada Bapak Kepala Dinas untuk istirahat jadi kepala sekolah.
untuk digantikan, tetapi yang disampaikan Bapak Kepala Dinas selalu untuk apa mau siapa mau lagi yang menggantikan. Setiap ganti kepala dinas kecamatan saya selalu mengusul supaya digantikan, tapi jawabannya selalu sama. Yang akhirnya ketika habis pemilihan bupati kemudian ada pelantikan, saya tidak terkabul. Alhamdulillah, berarti permintaan saya sudah dikabulkan walaupun jalurnya lain, karena jalur yang saya minta lewat kepala dinas kemudian diberikannya lewat bupati. Sedikitpun saya tidak pernah merasa sakit hati ya. Sekali lagi saya bersyukur karena apa yang saya inginkan itu sudah diberikan. Kemudian saya dipindahkan ke sini. Pada waktu itu Kepala Dinas Kecamatan Andolo masih Pak Mujiono SPD, MPD. Sebenarnya juga punya misi, punya rencana, karena tahun berikutnya Pak Jamun mau pensiun. 2017 itu saya dibawa ke sini, kemudian Pak Jamun April itu pensiun. Maunya saya yang harus menggantikan Pak Jamun. Sampai akhirnya Pak Jamun pensiun, pelaksanaan ujian belum ada kepala sekolah. Pada waktu rapat saya sudah sampaikan bahwa di SD 17 belum ada kepala sekolahnya. Ini sudah mau ujian bagaimana? Terpaksa pada waktu itu masih yang menjalankan masih Pak Jamun. Ya, itu. 2017 sampai sekarang berarti kurang lebih 8 tahun. Mulai diangkat tahun 1989 di SD Tunas Harapan 1, yang terakhir ganti dari SD 10 Andolo. Kemudian sampai saat ini kurang lebih ya 36 tahun. Berarti 8 tahun di SD 17, berarti di SD 10 Andolo ya 28 tahun. Termasuk ini salah satunya menurut saya. Ada anaknya di sini tadi yang bacakan tadi Sarnah tadi termasuk cucu saya. Termasuk di sana Rizky Fadilah, bapaknya itu juga punya murid. Ya. Yang selanjutnya yang ingin saya pesankan terutama kepada Bapak Ibu wali murid, ketika ada sesuatu hal kemudian murid lapor kepada orang tua, tolong jangan diterima mentah-mentah. Yang mungkin kejadian itu yang sampai saat ini masih sidang di Kendari, Pak ya, teman kita guru diprovokasi, dituduh untuk melakukan pelecehan seksual. Sampai sekarang masih sidang, Pak, atau keputusan nanti bagaimana? Kasihan. Saya yakin Bapak dan Ibu guru tidak pernah berpikiran yang semacam itu. Apalagi kalau misalnya murid-murid itu kalau misalnya kita bilang cantik, yang Quran ya sudah cantik-cantik. Tapi dalam pikiran kami ini mereka itu anak-anak kami semua, anak-anak kami. Jadi kalaupun kita misalnya melakukan ada sanksi, misalnya kita jengkel telinganya, ya karena ke anak kita. Kita berani melakukan itu karena itu anak kita. Saya yakin Bapak Ibu tidak pengen anaknya itu anak yang dari yang terjerumus. Atau mungkin seandainya Bapak Ibu mendengar anaknya kurang ajar, misalnya, enggak sih, Sarnah itu kok kurang ajar sekali. Saya yakin Bapak Ibu kalau mendengar begitu anaknya disebut pasti sakit hati. Yakin. Oleh karena itu saya selalu mengajarkan supaya ada punya sopan santun. Punya sopan santun yang pertama. Kemudian kalau misalnya disebut lagi bocah kok goblok men sudah kelas 6 kok gak ngerti. Kalau seandainya Bapak Ibu guru misalnya di sekolah itu memberikan tekanan supaya dihafalkan perkalian, bukan berarti itu menyiksa atau menderita saya.
Karena tidak mungkin, artinya kita orang tua itu nggak kepengen anaknya masuk kelas 6 perkara itu, nggak bisa. Saya selalu tekankan itu. Yang berikutnya membaca, begitu juga. Nah, kalau semua itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak An tadi, diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, kemudian orang tua tidak ikut cawe-cawe, saya kan hasilnya masih kurang maksimal. Selanjutnya tadi permintaan saya dari wali murid tadi, kalau bisa nanti selesai tamat anaknya baru berpisah. Saya juga pengen seperti itu sebenarnya, tapi kan saya sudah tidak punya kewenangan. Kasihan nanti kepala sekolah nanti jadi temuan nanti. Rapor di semester ini aja saya sudah nggak berhak untuk tanda tangan. Kalau masih saya lakukan kemudian saya tanda tangan, ini siapa ini orang ini? Sudah putus masa jabatannya, sudah dipensiun, kok masih tanda tangan, berarti nggak berlaku. Nanti ya ujung-ujungnya kasihan kepada anak kita. Seperti tadi tahun 2017 itu, kalau seandainya itu Pak Camat masih tanda tangan ijazah, saya yakin ijazahnya itu akan bermasalah. Karena ijazah keluarnya di bulan 6, bulan berapa itu, nah, kemudian Pak Camat pensiun di bulan April. Oleh karena itu, maka turunlah penggantinya. Karena saya ditanya siapa yang harus menggantikan ini, di Madiun masih banyak, masih ada orang di sana. Muncullah Pak Erdian sebagai penggantinya, sebagai kepala sekolah, sehingga beliau yang bertanda tangan. Sehingga SK-nya beliau itu sebelum pelaksanaan ujian. Jadi sekali lagi pesan saya kepada Bapak Ibu wali murid SDN 17 Andolo pada umumnya, sekali lagi ketika ada permasalahan anak-anak misalnya pulang menangis, kalau lapor sesuatu tolong jangan ditelan mentah-mentah, karena sudah beberapa kali kejadian. Kalau misalnya ada sesuatu langsung saja datang ke sekolah, jangan lewat sosial media. Tempoh yang terakhir saya dengar ada anak-anak pulang sekolah kemudian menangis. Ya namanya anak-anak kalau pulang sekolah kadang kejar-kejaran itu, katanya berkelahi. Padahal tadi kejar-kejaran tidak pulang, jalan kaki, jatuh di jalan. Jadi kadang-kadang anak kita nggak sepolos apa yang kita lihat. Kadang-kadang juga benar, kadang-kadang juga itu tadi karena takut dimarahi oleh orang tuanya, bikin-bikin seperti itu. Ya mudah-mudahan saja apa yang pernah terjadi itu tidak pernah terulang kembali. Biarlah yang sudah berlalu sebagai pengalaman untuk kedepannya kita membangun yang lebih baik lagi. Yang berikut kesan saya ketika saya bertugas di SDN 17 Andolo ini, yang pertama kepada masyarakat SDN 17 Andolo, saya sangat terkesan sekali begitu tinggi antusiasnya membantu bersama-sama kita di sekolah. Ketika sekolah ada satu hal yang dibutuhkan, tidak sungkan-sungkan datang membantu. Saya yang paling terkesan lagi ketika pelaksanaan kemah kemarin, orang tua, wali siswa begitu besar bantuannya kepada kami di sekolah. Pagi, siang, malam sampai selesai kegiatan masih. Sampai kita bersih-bersih juga masih dibantu. Biar Pak di situ aja, nanti saya bersihkan, saya bambunya pada diangkut sendirian, yang butuh bambu nanti saya berikan Pak, saya bawa pulang bambunya. Itu merupakan wujud kepedulian masyarakat. Yang semua itu tidak terlepas dari dukungan ketua komite dan Bapak Kepala Desa. Komitenya juga, ini semua bisa berjalan ini dan komite. Ketika setelah membutuhkan sesuatu, saya menyampaikan kepada Bapak Ketua Komite, pengurus langsung bertindak.
Ketika ada sesuatu hal, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa tidak tanggung-tanggung menyambuti apa yang disampaikan oleh Pak Kades. Hal-hal yang semacam itu kami berharap tetap bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya kesan dan pesan saya kepada teman-teman guru kami, teman-teman kami di SD 7 Pasandolo. Saya sangat senang bertugas di sini karena teman-teman kami semuanya gampang diajak untuk bekerja sama. Semuanya ramah, ya. Gampang diajak guyon, juga nggak gampang tersinggung. Kami berharap itu semuanya tetap terjalin. Pesan saya termasuk jaga kebersamaan, jaga kekompakan. Yang paling pokok adalah kita tahu diri. Artinya kita tahu diri itu kita ini guru. Kalau kita tahu guru, ya kita tahu pekerjaan guru, tidak melampaui batas keurusan yang lain, pekerjaan yang lain. Kalau misalnya kegiatannya kepala sekolah, ya kita tahu itu urusannya kepala sekolah. Kalau memang kita itu disuruh membantu, ya kita bantu. Saya yakin yang utama yang sudah PNS, suatu saat nanti akan menduduki jabatan kepala pimpinan. Seperti apa yang saya alami, saya tidak pernah bermimpi jadi kepala sekolah. Karena saya merasa apa yang saya lakukan, tugas saya ini masih banyak sekali kekurangan. Termasuk sampai saat ini, saya masih banyak sekali kekurangan. Tugas-tugas saya itu masih banyak yang belum bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga murid-murid yang tamat kelas 6 masih banyak sekali kekurangan. Seperti apa yang disampaikan beliau tadi, Pak Ketua Wali Murid tadi, beliau mengajar di SMP. Ditanya kalau 6 kali 3 berapa, jawabannya 9. Yang sedemikian itulah biasanya yang sering saya kerasi. Kalau 6 kali 8 jawabannya 9 ini kan nanti ujung-ujungnya kamu dari SD mana? Siapa gurumu? Nggak pernah diajarkan. Bagaimana kepala sekolah ini masa kayak begini diluluskan? Jadi ketika ada tidak baiknya nanti sekolah, gurunya, kepala sekolah yang kena. Tetapi yang mendapatkan peringkat 1 dan misalnya mewakili di kabupaten untuk olimpiade, kalau mendapatkan juara 1, mendapatkan piala emas, tidak pernah disebut gurumu di SD siapa. Kamu dari SD mana? Yang ditanya anaknya siapa? Pasti anaknya siapa? Ya. Jadi sekali lagi selama saya bertugas di sini, saya mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan kepada anak-anak saya. Saya mohon maaf kalau Pak Guru keras, mungkin dianggap kejam atau mungkin dianggap jahat. Saya terima dengan hati terbuka. Apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian persangkakan kepada saya terima. Tapi perlu kalian ketahui bahwa itu semata-mata rasa sayang saya kepada kalian supaya kalian menjadi anak yang baik. Setiap akhir semester saya tanya pada mereka lulusan, siapa yang juara 1 di SMP 17. Anak-anak kita yang dari teman-teman kita yang dari 17, siapa yang juara di SD, di SMP? Oh ini Pak, ini. Alhamdulillah masih ada. Ya. Kepada Bapak Ibu wali murid, sekali lagi kami mohon maaf kalau selama ini mungkin saya keras kepada anak-anak. Ya. Mungkin saya yang paling keras. Dikatakan mungkin sebagai yang bilang sebagai kayak malaikat, kayak hantu. Ya, apapun yang dikatakan saya terima. Ya. Sampai-sampai saya sering diingatkan oleh istri saya yang tercinta ini selalu mendampingi. Ya kalau bisa jangan keras. Ingat itu anaknya orang. Ya iya anaknya orang. Ya. Ini
Ini istri saya yang selalu mendampingi susah atau senang. Mungkin senangnya belum terlalu banyak, susahnya yang banyak, tapi masih setia mendampingi sampai saat ini. Terima kasih. Saya kira demikian yang bisa sampaikan, apa yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, tingkah laku, ucapan saya kepada kita semuanya, wali murid SDN 17 Sandolo, kepada masyarakat SDN 17 Sandolo, Bapak Kepala Desa, pengurus komite, kami mohon maaf. Apa boleh buat karena dibatasi oleh waktu. Tugas saya hanya sampai di sini. Berarti sebenarnya berakhir tanggal 30 tadi malam jam 12. Saya sudah nggak boleh memakai ini, tapi karena dia bilang ada acara untuk pelepasan atribut, maka terpaksa saya pakai. Sekali lagi terima kasih atas segala sesuatunya yang saya tidak bisa bayangkan. Ya, mudah-mudahan usaha baik Bapak Ibu semuanya itu selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan